Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas IKM 4D hendak menjelaskan suatu topik yaitu ajaran Islam dalam upaya kuratif. Sebelum kami menjelaskan topik tersebut lebih dalam lagi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing sebagai anggota kelompok 6. Silakan. Saya Paradina Amalia Febrianti, NIM 06. Perkenalkan, saya Tasya Mentiatan Sazarani, NIM 071. Perkenalkan, saya Salsa Kalisa Putri dengan NIM 147. Perkenalkan, saya Rilis Wahyu Madani dengan NIM 150. Perkenalkan, nama saya Andi Adis Effendi dengan NIM 227. Selanjutnya. Ramandani dengan NIM 235. Jadi upaya kuratif atau upaya pengobatan adalah upaya yang dari suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup. Kebudayaan sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh kepercayaan dan keyakinan. Karena manusia telah merasa bahwa di alam ini ada sesuatu atau zat yang lebih kuat dan berkuasa daripada mereka. Oleh karena itu, kuratif dan pengobatan ini tidak terlepas dari pengaruh kepercayaan atau agama yang dianut oleh manusia. Nah, di dalam upaya kuratif ini terdapat istilah non-medis dan medis, namun para ahli berbeda pendapat terkait dengan istilah medis ini. Secara terminologis, perbedaan pendapat tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ilmu untuk mengetahui berbagai kondisi tubuh manusia dari segi kesehatan dan penyakit yang menimpanya. Pendapat ini dikemukakan oleh para dokter klasik dan juga Ibnu Rashid Al-Hafiz. Yang kedua adalah ilmu tentang berbagai kondisi tubuh manusia untuk menjaga kesehatan yang telah ada dan mengembalikannya dari kondisi sakit. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan tentang kondisi-kondisi tubuh manusia dari segi kondisi sehat dan kondisi menurunnya kesehatan untuk menjaga kesehatan dan mengembalikannya kepada kondisi sehat ketika kondisinya tidak sehat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Sina. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari upaya kuratif, kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip upaya kuratif atau pengobatan dalam Islam. Ada beberapa prinsip pengobatan menurut standar Islam, yaitu yang pertama, tidak berobat dengan zat yang diharamkan. Pada hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat dari apa yang diharamkan Allah atasmu. Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan pengobatan, dan pengobatan itu menggunakan zat-zat yang diharamkan, sementara kondisinya itu tidak benar-benar darurat, maka penggunaan zat tersebut diharamkan. Seperti contohnya penggunaan daging ular kobra untuk kita makan sebagai pengobatan penyakit asma dan juga terapi hormon dengan menggunakan lemak babi. Namun sebaliknya, ketika kita berobat dengan zat-zat yang diharamkan, sementara kondisinya itu benar-benar darurat, dalam artian belum ditemukan zat atau bahan lain untuk mengobati penyakit tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan. Kemudian yang kedua yaitu berobat kepada ahlinya atau ilmiah. Dalam hal ini, ketika kita melakukan pengobatan, kita perlu mengetahui apakah cara-cara pengobatan tersebut itu sudah diukur kebenaran metodologinya. Yang dimaksudkan yaitu ketika seorang dokter sedang mengembangkan cara pengobatan, maka hal tersebut perlu diukur kebenaran metodologinya oleh dokter lain. Ketika hasilnya sama dan kebenaran itu dapat teruji dengan baik, maka hal itu disebut dengan ilmiah dan metodologis. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu tidak menggunakan mantra atau sihir. Dalam artian ini kita perlu memperhatikan secara seksama apakah pengobatan yang akan kita gunakan atau yang akan kita pilih itu menggunakan unsur-unsur sihir atau unsur-unsur musyrik karena unsur-unsur syirik karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kemusyrikan. Oleh karena itu, 3 prinsip tersebut ini
Tiga prinsip tersebut inilah yang perlu kita transformasikan kepada masyarakat Muslim dan kita perlu sebarluaskan. Ya, silakan selanjutnya kepada Saudara Fadilah. Selanjutnya, setelah kita membahas tadi apa itu upaya kuratif dan prinsip upaya kuratif dan pengobatan di dalam ajaran Islam, kita akan membahas kaidah upaya kuratif atau pengobatan dalam Islam. Yang pertama, Islam mensyariatkan pengobatan diperbolehkan karena merupakan bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan. Dalam hal ini, ajaran Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan pengobatan. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita untuk melakukan pengobatan ketika kita mendapatkan masalah kesehatan ataupun penyakit. Yang kedua, dalam ikhtiar mencari kesembuhan, wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat. Dalam hal ini, kita sebagai umat Muslim wajib melakukan pengobatan menggunakan metode-metode yang telah diatur dalam Al-Quran ataupun hadis sesuai dengan syariat-syariat dan ajaran Islam. Yang ketiga, obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal. Di sini, ketika kita mendapatkan melakukan pengobatan menggunakan obat-obat dengan bahan yang suci dan halal. Yang keempat, penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan itu hukumnya haram. Hukumnya haram ketika kita tidak membutuhkan dalam kondisi yang darurat. Akan tetapi pengobatan dengan bahan-bahan yang najis atau haram tersebut boleh digunakan oleh umat Muslim apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu digunakan dalam kondisi yang terpaksa atau darurat. Dalam hal ini biasanya umat Muslim boleh melakukan pengobatan menggunakan obat-obatan berbahan najis atau haram ketika belum ditemukan bahan yang halal dan suci dan kondisi kita sudah dalam keadaan darurat, maka kita boleh menggunakan obat-obatan berbahan najis atau haram. Yang ketiga itu adanya rekomendasi dari para medis yang kompeten dan terpercaya, dan para medis tersebut telah memberikan konfirmasi bahwa tidak ada obat yang halal yang bisa kita gunakan. Apabila kita menggunakan obat yang haram atau najis tetapi tidak untuk dikonsumsi, tetapi untuk digunakan di dalam pengobatan area tubuh bagian luar, maka kita diwajibkan untuk melakukan pensucian obat-obat tersebut sebelum digunakan. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada petunjuk Al-Quran dan hadis mengenai upaya kuratif dan pengobatan di dalam Islam. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang telah menyebutkan mengenai pengobatan-pengobatan di dalam ajaran Islam. Salah satunya ada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi ma anzalallahu da'a illa anzalalahu syifaan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan sakit kecuali juga menurunkan obatnya. Ada juga dari Quran surat Yunus ayat 107 yang memiliki arti, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari kedua petunjuk baik Al-Quran surat Yunus ayat 107 maupun hadis riwayat Bukhari tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah musibah, memberikan kita sebuah penyakit, maka Allah juga akan memberikan kita obatnya. Allah juga bisa menghilangkan penyakit atau musibah yang kita terima. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muslim wajib berikhtiar dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kesembuhan. Selanjutnya, kita akan membahas metode pengobatan di dalam Islam. Ada banyak sekali metode yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yakni pengobatan menggunakan air. Di dalam Al-Quran disebutkan secara umum bahwa pengobatan itu
itu digolongkan menjadi dua, yakni pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan yang didapat secara alami dan pengobatan dengan cara pendekatan psikologis. Bahan-bahan dapat digolongkan sebagai bahan untuk pengobatan telah digambarkan secara jelas di dalam Al-Quran, yakni baik yang berasal dari air hujan, segala sesuatu yang muncul dari tanah seperti buah-buahan, ataupun mata air dan sumur yang dapat digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 juga mengisyaratkan bahwa jika kita ingin hidup yang lebih sehat, baiknya kita mengonsumsi air dalam jumlah yang cukup, baik untuk diminum, untuk menyembuhkan, atau untuk membersihkan diri maupun bersuci. Bahkan para ahli juga menjelaskan bahwa air merupakan komponen utama sel, jaringan, dan organ manusia. Penurunan total cairan tubuh ini bisa menyebabkan kerusakan organ, bahkan kematian. Yang kedua, yakni pengobatan dengan menggunakan madu. Madu merupakan makanan sekaligus obat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Rasulullah sendiri menyukai madu sebagai makanan atau sebagai penyembuh penyakit. Biasanya, Rasulullah suka meminum madu di pagi hari dengan dicampur air dingin untuk menjaga atau mengobati penyakit usus. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa madu memiliki banyak khasiat. Madu dapat membersihkan kotoran yang terdapat pada usus, pembuluh darah, dapat menetralisir kelembapan tubuh, baik dengan cara dikonsumsi atau dioleskan. Madu juga sangat bermanfaat untuk orang lanjut usia dan mereka yang memiliki keluhan pada dahak atau yang metabolismenya cenderung lemah. Selanjutnya yaitu pengobatan dengan kurma. Allah SWT telah melebihkan kurma dari buah-buahan yang lain. Hal ini karena Allah SWT menyebutkan kurma di 20 tempat berbeda di dalam Al-Quran. Kadar besi dan kalsium yang dikandung buah kurma sangat mencukupi dan penting sekali dalam proses pembentukan air susu ibu dan pertumbuhan bayi. Selain itu, buah kurma sendiri juga mengandung vitamin A yang dapat memelihara kelembapan dan kejelian mata, menguatkan penglihatan, pertumbuhan tulang, metabolisme lemak, kekebalan terhadap infeksi, kesehatan kulit, serta menenangkan sel-sel saraf. Buah kurma sendiri juga bermanfaat untuk membantu melindungi selaput lendir pada usus dan masih banyak manfaat lainnya. Yang keempat, yakni pengobatan dengan habatus sauda. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa habatus sauda ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kecuali kematian. Ada banyak sekali khasiat dari habatus sauda atau jinten hitam, yaitu menguatkan sistem kekebalan, meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan kewaspadaan, meningkatkan bioaktivitas hormon, menetralkan racun dalam tubuh, mengatasi gangguan tidur dan stres, memperbaiki saluran pencernaan dan antibakteri, melancarkan air susu ibu, sebagai tambahan nutrisi pada ibu hamil dan balita, anti tumor, dan nutrisi bagi manusia. Selanjutnya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Yang selanjutnya, nomor 5, adalah pengobatan dengan minyak zaitun. Pengobatan dengan minyak zaitun sendiri telah dibahas dalam firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 35, dan telah terbukti secara ilmiah bahwa kandungan minyak zaitun memiliki berbagai macam manfaat, antara lain yang pertama yaitu mengurangi kolesterol yang berbahaya tanpa mengurangi kandungan kolesterol yang bermanfaat. Yang kedua, mengurangi resiko penyumbatan dan penebalan pembuluh darah. Dan yang ketiga, yaitu minyak zaitun dapat mengurangi pemakaian obat-obat penurun tekanan darah tinggi. Selanjutnya, yang keempat, minyak zaitun dapat mengurangi resiko serangan dari penyakit kanker. Dan yang keenam, dan yang kelima, minyak zaitun mengandung lemak terbaik yang sama yang seperti terdapat pada air susu ibu. Dan yang terakhir, yang keenam, penggunaan sebagai minyak rambut dapat membunuh kutu dalam kurun waktu beberapa jam saja. Yang selanjutnya adalah metode pengobatan dengan menggunakan ruqyah. Ruqyah sendiri dalam bahasa artinya adalah jambi-jambi atau mantra. Ruqyah secara syar'i adalah jambi-jambi atau mantra yang dibacakan oleh seseorang untuk mengobati penyakit atau menghilangkan gangguan jin atau sihir atau untuk perlindungan dan lain sebagainya. Dengan catatan hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan atau doa-doa yang bersumber dari hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta doa-doa yang dapat dipahami maknanya
dan tidak mengandung kesyirikan. Nah, di sini ru'yah secara umum dapat terbagi menjadi dua, yaitu ru'yah ru'yah syariah dan ru'yah syirkiyah. Nah, ru'yah syariah adalah ru'yah yang diperbolehkan oleh syariat Islam, yaitu terapi ru'yah yang seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang satunya adalah ru'yah syirkiyah, yaitu ru'yah yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam, atau biasa disebut juga dengan ru'yah yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami dan mengandung unsur-unsur kesyirikan. Nah, dalam melakukan ru'yah, ada 3 cara yang dilakukan Nabi Muhammad. Yang pertama adalah nafats, yaitu membaca ayat Al-Quran atau doa, kemudian ditiupkan kepada 2 telapak tangan, kemudian diusapkan kepada seluruh badan pasien yang sakit. Nah, yang kedua adalah menggunakan air liur yang ditempelkan pada tangan kanannya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila ada manusia yang tergores kemudian luka, maka beliau akan membaca doa, kemudian air liurnya akan ditempelkan pada tangan kanan, kemudian diusapkan pada luka orang tersebut. Nah, yang ketiga adalah meletakkan tangan pada salah satu anggota badan. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan Utsman bin Abu al-Ash yang sedang sakit dengan sabdanya, letakkanlah tanganmu pada anggota badan yang sakit. Kemudian bacalah basmalah sebanyak 3 kali, lalu membaca a'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru sebanyak 7 kali. Nah, selanjutnya adalah pengobatan dengan Al-Qur'an. Nah, seperti yang kita ketahui, Al-Qur'an merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat banyak ayat yang menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan obat penyembuh, di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Yunus ayat 57. Yang artinya, hai manusia, telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, selain itu, apabila dilihat dari sudut pandang medis atau tinjauan ilmu kedokteran dan ilmu fisiologi, suara lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dengan tajwid yang benar disertai dengan kekhusyukan niscaya akan berpengaruh besar kepada kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, beberapa pengaruh suara Al-Quran diantaranya ada seperti berikut. Nah, yang pertama adalah pengaruh suara Al-Quran terhadap jantung. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Rod ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, dan dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati mereka menjadi tentram. Nah, di sini para peneliti menyatakan bahwa pasien dengan serangan jantung apabila ditempatkan atau berada dalam lingkungan yang kondusif dan menyenangkan, termasuk diperdengarkan dengan suara-suara yang enak, nyaman, dan membuat tenang, maka akan mempengaruhi proses penyembuhan penyakit jantung. Nah, di sini, jika musik saja memiliki pengaruh seperti itu, maka tentu Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dan lebih hebat. Nah, yang selanjutnya adalah pengaruh suara lantunan Al-Quran terhadap pertumbuhan janin. Nah, di sini berbagai penelitian dalam bidang embriologi dan ilmu kebidanan menunjukkan bahwa pertumbuhan janin dalam kandungan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi ibunya serta lingkungan di sekitarnya. Nah, keadaan jiwa seorang ibu akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan janin yang dikandungnya. Nah, sesuai dengan ayat sebelumnya, hanya dengan mengingat nama Allah, maka seseorang akan mendapatkan rasa tentram di hatinya. Nah, selanjutnya adalah pengobatan dengan berpuasa. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, berjalanlah kalian maka kalian akan mendapatkan keuntungan. Berpuasalah kalian maka kalian akan mendapatkan kesehatan, dan berjihadlah kalian di jalan Allah maka kalian akan mendapatkan ghanimah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari hadis tersebut memberikan penegasan tentang pentingnya puasa bagi kesehatan tubuh. Ketika berpuasa, banyak anggota tubuh yang akan beristirahat, semua kelenjar sekresi atau pemompa akan beristirahat sejenak seperti ginjal, sistem, dan saluran urin. Dan rongga perut akan berhenti sejenak untuk membesar, dan rongga pencernaan akan membersihkan gas asam lambung yang terdapat di dalamnya. Nah, puasa akan menjadikan tubuh manusia terbebas dari
dengan zat-zat racun yang berbahaya bagi tubuh, seperti asam urin atau urin asid, sodium, fosfat, dan amonia. Nah, oleh sebab itu, di sini pernah ada dokter yang menyatakan bahwa 1 hari puasa dapat membersihkan tubuh manusia dari racun dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh yang tertimbun selama 10 hari. Nah, puasa sendiri akan memberikan manfaat yang sangat baik bagi tubuh, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian dibuktikan secara ilmiah oleh ilmu pengetahuan. Nah, sekian dari saya. Akan saya serahkan kepada rekan saya, Febri. Ya, terima kasih Andi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang bekam. Bekam merupakan salah satu pengobatan atau terapi alternatif yang tertua di dunia. Ada beberapa istilah untuk menyebut pengobatan ini. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah hijamah yang artinya pelepasan darah kotor. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan cuping. Dalam bahasa Melayu dikenal sebagai bekam, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan kop atau cantuk. Bekam adalah sebuah metode pengobatan dengan cara menghisap kulit dan jaringan di bawah kulit menggunakan tabung, mangkuk, atau gelas kaca yang ditelungkupkan pada permukaan kulit, sehingga darah kotor yang bersifat racun akan terkumpul lalu dikeluarkan dari kulit dengan sayatan atau isapan. Selanjutnya yaitu sejarah tentang bekam. Bekam sudah dikenal sejak sebelum masa Rasulullah SAW. Digunakan di kerajaan Sumeria, kemudian terus berkembang sampai Babilonia, Mesir kuno, Persia hingga Cina. Pada masa perkembangan Islam sekitar tahun 300 Hijriah di Baghdad, bekam merupakan pengobatan yang paling maju saat itu. Bekam sudah ada di dalam catatan kedokteran tua Papyrus Ebers yang ditulis 1550 sebelum Masehi pada era Mesir kuno. Papyrus Ebers sendiri ditulis dalam bahasa Mesir kuno, isinya menjelaskan praktik kedokteran pada zaman Mesir kuno yang mencakup ramuan pengobatan dan terapi Islam berbagai aspek, termasuk bekam. Dalam tulisan hieroglif di salah satu halaman Papyrus Ebers dijelaskan bahwa bekam dapat digunakan sebagai terapi untuk gangguan menstruasi, demam, gangguan nafsu makan, dan berbagai macam nyeri lainnya. Selain itu, bekam juga merupakan terapi suportif untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit. Di Indonesia tidak ada catatan resmi mengenai kapan metode pengobatan ini masuk ke Indonesia. Kemungkinan praktek bekam dimulai semenjak masuknya para pedagang Gujarat dan Arab yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara pada abad ke-12. Orang-orang di Eropa pada abad ke-18 menggunakan lintah sebagai alat untuk hijamah. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh Devina. Ya, baik. Terima kasih, Febri. Nah, berikutnya adalah hadis tentang bekam. Sebenarnya ada beberapa hadis yang menjelaskan, tapi di sini kami menjelaskan 2 hadis ini. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari, yang berbunyi, Asyifa'u fi salasatin syarbati asali wa sarqati mihjani wa qayyati nari wa anha ummati anil qayyi. Yang artinya, kesembuhan itu ada pada 3 hal. Minum madu, sayatan pisau bekam, dan terapi besi panas atau kai. Namun aku melarang umatku melakukan kai. Hadis yang berikutnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Inna amsala ma tadawaitum bihil hijamatu wal fashdu, yang artinya sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal bagi kalian adalah hijamah atau bekam dan al-fashdu atau venesection. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa bekam adalah sistem pengobatan medis sebagai pengobatan dari luar tubuh yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kesembuhan manakala beliau sakit, serta beliau juga menganjurkan pengobatan ini untuk umatnya. Selanjutnya adalah ada beberapa jenis bekam. Yang pertama adalah bekam kering atau hijamah Java. Menurut Bapak Khalil Lutfi, bekam kering adalah bekam yang metodenya hanya menggunakan caping saja atau dikop memakai alat bekam tersebut dan dipanaskan dengan infrared. Pada zaman dahulu, alat pemanasannya ini menggunakan api. Ada juga yang mengatakan bahwa bekam kering ini adalah pengekopan dengan pompa tanpa mengeluarkan darah, sehingga orang-orang yang takut pada darah dan juga takut dengan alat tusukan jarum bisa menggunakan metode bekam kering ini. Yang kedua adalah bekam basah atau hijamah roba, yaitu prosedur ekskresi bedah minor dengan melakukan perlukaan pada permukaan kulit
untuk mengeluarkan cairan yang mengandung toksik. Cairan ini berupa darah merah yang pekat dan berbuih. Kemudian yang ketiga adalah bekam seluncur atau meluncur atau sliding cupping, merupakan bekam sebagai pengganti kerokan yang bermanfaat untuk membuang angin, melemaskan otot, dan melancarkan peredaran darah. Metode ini tuh dikenal lebih aman daripada kerokan karena tidak merusak pori-pori kulit, yang mana beras bekamnya itu diseluncurkan di atas permukaan kulit yang rata atau yang ototnya itu tidak tebal. Selanjutnya, Ya, dari tiga cara melakukan bekam, yaitu bekam kering, basah, dan seluncur. Bekam memiliki manfaat, yaitu yang pertama dalam kasus tekanan darah tinggi, tekanan darah turun hingga mencapai batas normal. Yang kedua, kasus tekanan darah rendah dan tekanan darah bakalan naik hingga batas normal. Yang ketiga, jumlah sel darah putih atau leukosit meningkat dalam 60% kasus dan masih dalam batas normal. Yang keempat, kadar gula darah turun pada pengidap kencing manis dalam 92,5% kasus. Yang kelima, jumlah asam urat di darah turun pada 83,68% kasus. Yang terakhir, pada darah bekam yang keluar didapati bahwa eritrosit yang di dalamnya berbentuk aneh, tidak berfungsi normal, mengganggu kinerja sel lain. Saat ini terapi bekam telah dimodifikasi sehingga teknis pelaksanaannya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah menggunakan alat yang praktis dan efektif. Selanjutnya, yang bekam dalam dunia modern yaitu ilmu pengobatan hijama atau bekam. Warisan Nabi ini ternyata dalam dunia barat sudah lebih populer dibandingkan masyarakat muslim dan lebih dikenali sebagai cupping atau istilah yang sama dengan makna tersebut. Dalam buku Connective Tissues as the Physical Medium for Conduction of Healing Energy in Cupping Therapeutic Method yang ditulis oleh Kohler D. 1990 menjelaskan bahwa jaringan-jaringan penghubung yang ada di dalam tubuh manusia merupakan media fisik untuk menghantar suatu energi. Dan sebagai alternatif pengobatan, bekam merupakan kaidah yang paling tepat ketika dunia modern tidak mampu mengatasinya tanpa teknologi canggih. Pembekaman pada satu poin di antara poin-poin istimewa di sekitar tengkuk saja dapat menyembuhkan 72 penyakit. Sebuah buku juga telah ditulis oleh Thomas W. Anderson 1985 yang berjudul 100 Diseases Treated by Cupping Method, yang ternyata sesuai dengan hadis Nabi sekitar 600 Masehi yang diriwayatkan oleh At-Tobroni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua melakukan pengobatan dengan bekam di tengah tengkuk, karena sesungguhnya hal itu merupakan obat dari 72 penyakit. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.